Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 20 Januari 2020 adalah Rabu Pekan Biasa kedua. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, melakukan sesuatu yang merusak dan menghancurkan itu mudah. Tidak butuh waktu yang lama. Gampang saja. Tetapi memperjuangkan suatu yang baik itu pasti banyak tantangan. Dan mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia ada di rumah ibadat di hari Sabat. Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Yesus mau melakukan kebaikan kepada orang itu, mau menjamah orang itu untuk menyembuhkan. Tetapi dia sudah mendapatkan penolakan, tentangan, ditentang oleh orang-orang Farisi. Karena mereka berpegang teguh kepada aturan Sabat, dan karena itu mereka berniat untuk membunuh Yesus kalau Yesus melakukan suatu tindakan pada hari Sabat itu. Dan Yesus pasti tahu itu. Tahu ada resikonya menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tapi bagi Yesus, kebaikan kepada orang sakit ini lebih penting. Jauh lebih berharga, lebih penting daripada apapun. Cintanya kepada orang yang mati sebelah tangannya itu membuat dia tidak lagi berpikir tentang resiko yang harus dia terima karena kebaikannya itu. Bagi dia, kesembuhan orang ini jauh lebih utama. Dia dihalangi, dia ditentang, dia tetap melakukan itu. Cinta akan kebaikan, cinta akan kebaikan manusia, cinta akan kesembuhan orang ini mendorong dia untuk bertindak meskipun resikonya pasti tidak menyenangkan. Dia mengundang kita untuk menyadari panggilan kita adalah panggilan untuk berbuat baik. Dan berbuat baik itu akan meminta pengorbanan. Tetapi siapa yang mau mengikuti dia tidak bisa meninggalkan hal yang baik itu demi mencari kenyamanan, keenakan. Kalau begitu, dia tidak siap untuk memikul
salib. Salib karena cinta akan sesama. Salib karena cinta akan Tuhan. Salib karena pingin berjalan di jalan Tuhan. Kalau kita sungguh percaya kepada Dia, kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita adalah pengikutnya, pilihannya satu, terus melakukan kebaikan, meskipun pengorbanannya pasti tidak sedikit. Kita berdoa supaya kita akan tetap di jalan Tuhan, jalan setia kepada kebaikan manusia, memperjuangkannya, meskipun pengorbanan untuk itu juga akan kita rasakan, kita alami. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.